Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyadi Firmansyah. Saya dari kelas 10 PPLG 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logika dan algoritma. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari HTML dan CSS dasar. Dan untuk yang pertama-tama yaitu apa itu HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk menampilkan dokumen atau membuat halaman website agar dapat ditampilkan di browser. Pemrograman HTML digunakan sebagai bahasa dasar pembuatan website dan berperan sebagai struktur sebuah website. HTML digambarkan dengan tag ditulis menggunakan kurung sudut seperti tanda panah. Seperti P digunakan untuk menulis teks dokumen. Contoh lain, HI digunakan untuk judul sebuah dokumen atau halaman website. Jika dipadukan dengan Cross Coding Style Sheets atau CSS dan JavaScript, HTML adalah tampilan sebuah website, CSS untuk mempercantik tampilan website. Sedangkan JavaScript membuat website lebih dinamis. Yang kedua adalah dasar HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar dan konten halaman web. Untuk yang kemudian adalah sejarah HTML. HTML pertama kali diciptakan oleh Tim Berners-Lee, seorang fisikawan di CERN atau organisasi riset nuklir asal Swiss, pada tahun 1989. Tujuan awal pembuatan HTML adalah untuk membantu para peneliti berbagai dokumen dari suatu komputer ke komputer lain. Sistem ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi World Wide Web atau WWW. Sejak awal kemunculannya, HTML telah mengalami beberapa kali revisi dan perkembangan hingga mencapai versi terkini saat ini. Berikut adalah garis besar perkembangan versi-versi HTML. Tahun 1993, HTML versi 1.0 dirilis secara tidak resmi pada Juni 1993. Yang kedua, 1995, HTML versi 2.0 dirilis resmi pada 24 November 1995 sebagai versi resmi pertama. Kemudian 1997, HTML versi 3.2 dirilis resmi pada pertama kali oleh W3C atau World Wide Web Consortium pada 14 Januari 1997. Setelah versi 3.0 gagal beredar karena banyaknya perdebatan terkait perubahan yang diajukan, 1998 HTML 4.0 dirilis pada 2 April 1998. Untuk tahun berikutnya 1999 HTML versi 4.01 dirilis di akhir tahun untuk memperbaiki kekurangan dari versi 4.0. Untuk yang kemudian tahun 2000 XHTML versi 1.0 dirilis pada 26 Januari tahun 2000, mengadopsi XML atau Extended Markup Language untuk menyederhanakan proses penyimpanan dan pengiriman data. Untuk tahun berikutnya adalah tahun 2002, XHTML versi 2.0 dirilis pada Agustus 2002. Untuk yang terakhir tahun 2014, HTML5 dirilis dan digunakan secara global, dikembangkan oleh W3C dan WHATWG untuk bekerja tanpa XHTML. Untuk yang kemudian adalah CSS dan style HTML. CSS atau Cross Coding Style Sheets adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen HTML. Dengan CSS, kita dapat mengontrol warna, ukuran, margin, padding, font, dan banyak aspek visual lainnya dari sebuah halaman web. Contoh dasar HTML adalah sebagai berikut. Untuk bagian pertama yaitu bagian deklarasi tipe dan versi HTML. Untuk yang kedua adalah
tag pembuka HTML, yang ketiga tag head, yang keempat tag title dokumen HTML, yang keempat tag body tempat dokumen tampilkan, dan yang kelima tag H1 digunakan untuk judul dokumen, yang keenam tag P digunakan untuk menulis teks, tag 7 tag penutup body, tag ke-8 tag penutup HTML. Untuk yang kemudian ada display and dimension. Display dan dimension atau dimensi adalah konsep penting dalam CSS untuk mengatur cara elemen HTML ditampilkan dan diukur di halaman web. Berikut penjelasannya. 1. Display. Properti display menentukan bagaimana elemen HTML dirender di halaman. Beberapa nilai utama untuk properti. 2. Dimension atau dimensi. Properti dimensi digunakan untuk mengatur ukuran elemen. Untuk yang berikutnya adalah pengertian CSS. CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman web. CSS diciptakan untuk memisahkan konten halaman web dari presentasinya, seperti tata letak, warna, dan font. Dengan CSS, pengembangan dapat membuat halaman web yang lebih konsisten dan mudah dikelola. CSS pertama kali diperkenalkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C pada tahun 1996, dan sejak saat itu CSS telah menjadi standar dalam pengembangan web modern. Secara teknis, CSS adalah bahasa stylized sheet yang digambarkan bagaimana elemen HTML akan ditampilkan di layar, di kertas, atau dalam media lain. CSS memungkinkan pengembang untuk mengontrol tata letak halaman web dengan lebih mudah, serta memudahkan dalam pemeliharaan dan pembaruan desain situs web tanpa perlu mengubah struktur HTML. Yang berikutnya adalah CSS Float. CSS Float adalah properti yang digunakan untuk menentukan bagaimana elemen mengapung di dalam sebuah kontainer. Properti ini sering digunakan untuk tata letak halaman web sebelum teknologi modern seperti Flexbox dan CSS Grid menjadi populer. Cara kerja float, elemen yang diberi properti float akan mengapung ke sisi tertentu dan kontainer kiri atau kanan, dan elemen berikutnya akan mengisi ruang di sekitarnya. Nilai properti float. 1. Left, elemen mengapung ke sisi kontainer. 2. Right, elemen mengapung ke sisi kanan kontainer. 3. None, elemen tidak mengapung atau default. Untuk yang keempat, inherit, mewarisi nilai float dari elemen induknya. Untuk yang berikutnya adalah CSS Position. CSS Position adalah properti yang digunakan untuk mengatur bagaimana elemen ditempatkan di halaman web. Properti ini bekerja bersama dengan properti seperti top, right, bottom, dan left untuk menentukan lokasi elemen. Nilai position berikut adalah nilai-nilai utama untuk properti position. 1. Static default. Elemen diposisikan sebagai alur dokumen biasa atau tidak terpengaruh oleh properti top, right, bottom, atau left. Yang kedua adalah nilai ini adalah default untuk semua elemen. Nah, untuk yang berikutnya adalah tentang sejarah JavaScript. Awal hingga pertengahan 1990-an adalah waktu yang penting bagi internet. Dan pada bulan September 1995, seorang programmer Netscape bernama Brandon H. mengembangkan bahasa scripting baru dan hanya dalam 10 hari. Awalnya bernama Mocha, tetapi dengan cepat dikenal sebagai LiveScript dan kemudian JavaScript. JavaScript pada mulanya ditemukan oleh Brandon H. pada tahun 1995. yang kemudian dikembangkan untuk Netscape 2 dan menjadi standar ECMA 262 pada tahun 1997. Setelah Netscape menyerahkan JavaScript ke ECMA, Yayasan Mozilla terus mengembangkan JavaScript untuk browser Firefox. Versi terbaru Mozilla adalah versi 1.8.5 atau identik dengan ES5. Untuk yang berikutnya adalah apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. JavaScript adalah salah satu teknologi inti dalam pengembangan web bersama dengan HTML dan CSS. 1. Pengertian JavaScript. Bahasa pemrograman dinamis, JavaScript memungkinkan pengembangan untuk membuat fitur interaktif seperti menu drop-down, slideshow, animasi, validasi formulir, dan lainnya. Untuk yang berikutnya adalah berbasis objek. JavaScript mendukung paradigma pemrograman berbasis objek. Berikutnya adalah interpreted language. JavaScript tidak perlu dikompilasi. Kode dijalankan langsung oleh browser atau lingkungan seperti Node
.js. 2. Fungsi JavaScript. JavaScript digunakan untuk satu interaktivitas, membuat halaman web lebih dinamis seperti menampilkan pop-up, validasi formulir, atau animasi. 2. Manipulasi DOM, mengubah elemen HTML atau gaya CSS secara langsung. 3. Pengolahan data, atau mengambil dan memproses data dari server menggunakan teknologi seperti Ajax API. 4. Mengembangkan aplikasi web, digunakan dalam framework seperti React, Angular, atau Vue.js untuk membangun aplikasi web modern. Untuk yang berikutnya adalah variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data adalah konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data. Berikut penjelasan mengenai keduanya. 1. Variabel. Pengertian. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam memori komputer. Variabel diberi nama agar data dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah. Deklarasi variabel. Cara mendeklarasikan variabel tergantung pada bahasa pemrograman. 2. Tipe data. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Tipe data utama. 1. Tipe data primitif atau umum di sebuah bahasa. Integer atau angka bulat. Contoh 1,42, -7. Float atau double, angka desimal. Contoh 3.14, -0,01. Boolean, nilai logika atau true atau false. Karakter. Satu karakter, contoh A, B. String, sekumpulan karakter. Contoh hello atau 123. Hanya segitu yang saya tahu dan saya dapat berbagi pengetahuan kepada kalian. Maaf bila ada salah kata. Saya pamit. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.